Hukum bersentuhan langsung kulit antara pria dan wanita dalam 4 mazhab fikih antara lain. Yang pertama, dalam mazhab Abu Hanifah, dalam masalah sentuhan kulit antara pria dan wanita, mazhab Hanafi berpendapat bahwa masul maroti la yanqusu al-wudu, yang artinya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu kecuali ketika bersentuhan menimbulkan syahwat sehingga menyebabkan seorang keluar mazi. Jadi, dalam mazhab Abu Hanifah, bersentuhan kulit antara pria dan wanita itu tidak membatalkan wudu kecuali ketika bersentuhan itu menimbulkan syahwat. Nah, dalam masalah ini, mazhab Hanafi mengambil dalil dari hadis sahih dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melakukan sholat sementara Aisyah tidur terlentang di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi Muhammad SAW hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Terus yang kedua, hadis di atas terdapat dalam beberapa kitab hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi, yaitu dari Habaib bin Abi Sabit dari Arwah bin Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah mencium istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Dalam pandangan mazhab Imam Malik, sentuhan kulit antara pria dan wanita itu tidak membatalkan wudu kecuali disertai dengan syahwat. Seperti halnya kebiasaan di Indonesia, yaitu bersalaman dengan tidak disertai syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Jadi dalam mazhab Maliki ini sama halnya dengan pandangan mazhab Abu Hanifah tadi. Jadi bersentuhan kulit antara pria dan wanita itu tidak membatalkan wudu kecuali disertai dengan syahwat. Nah, mazhab Maliki ini merujuk hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana yang dirujuk oleh mazhab Hanafi tadi, dan juga menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi. Kemudian juga merujuk dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi, yaitu dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar, dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, mencium istri dan menyentuhnya termasuk mulamasah. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka wajib baginya wudu. Yang ketiga yaitu mazhab Imam Syafi'i. Dalam masalah ini, Imam Syafi'i paling moderat, yaitu mengambil jalan tengah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit antara pria dan wanita jika dengan yang bukan mahram maka membatalkan wudu. Sedangkan sesama mahram maka tidak membatalkan wudu. Mahram di sini yaitu orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah. Misalnya, si ayah dengan anak perempuannya ketika bersentuhan kulit maka tidak membatalkan wudu karena mereka memiliki hubungan darah dan si anak otomatis tidak boleh dinikahi oleh ayahnya. Terus yang bukan mahram, misalnya ayah dengan istrinya, itu jika bersentuhan maka akan membatalkan wudu karena ayah dan istrinya itu boleh dinikahi dan tidak memiliki hubungan darah, itu bukan mahram kan. Mazhab Syafi'i ini merujuk dalil hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, sebagaimana yang dirujuk oleh mazhab Maliki tadi. Terus hadis lain yang menjadi rujukan utama mazhab Syafi'i yaitu dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sholat dan beliau menggendong Umamah binti Zainab. Apabila beliau hendak sujud, maka beliau meletakkannya, dan apabila berdiri, beliau mengangkatnya. Lalu ketika menyikapi hadis yang
berbunyi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah mencium istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Imam Nawawi berpendapat bahwa Rasulullah pernah mencium istrinya, Aisyah radhiyallahu anhu, namun saat itu Aisyah radhiyallahu anhu memakai cadar penutup muka sehingga kulit Rasulullah SAW tidak bersentuhan langsung dengan kulit istrinya. Jadi dalam hadis yang berbunyi tadi itu, Imam Nawawi berpendapat bahwa ketika Rasulullah mencium istrinya itu, Aisyah memakai cadar sehingga kulit Rasulullah tidak bersentuhan langsung dengan kulit istrinya. Makanya Rasulullah itu tidak wudu lagi. Yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Dalam masalah sentuhan kulit pria dan wanita, mazhab Hambali berpendapat jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudu, sedangkan jika tidak disertai syahwat maka tidak membatalkan wudu. Berarti sama halnya dengan mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hambali merujuk hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan hadis lain yang menjadi rujukan utama mazhab Hambali yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi. Kemudian dalil lain yang menjadi rujukan utama yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Imam Al-Baihaqi, yaitu sanad hadis ini paling sahih. Jadi Imam Hambali itu merujuk hadisnya, rujukannya sama dengan mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah. Jadi kesimpulannya yaitu menurut pendapat mazhab Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Abu Hanifah sama, yaitu sentuhan kulit antara pria dan wanita tidak membatalkan wudu kecuali disertai dengan syahwat. Nah, di sini mazhab Syafi'i ini paling moderat, mengambil jalan tengah, yaitu berpendapat bahwa sentuhan kulit antara pria dan wanita jika dengan yang bukan mahram maka membatalkan wudu, dan sebaliknya sesama mahram maka tidak membatalkan wudu, seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.